Kini saatnya, marilah kita simak bersama amanat Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia, ulama al-kiram wa habaibana al-afadil, bil khusus Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Habib Nabil Al-Musawa, dan para undangan yang berbahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh perubahan yang luar biasa. Beliau mampu merubah masyarakat dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat khaira ummah. Dan perubahan itu dilakukan hanya dalam tempo 23 tahun. Misi utama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disabdakan beliau, innama bu'aitu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dalam pengertian yang luas adalah yaitu hubungan, perilaku hubungan antara manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan hubungan antara kita manusia dengan Allah, hablun minallah. Hubungan antara sama manusia adalah dalam pengertian bahwa menjaga hak-hak kemanusiaan, al-huququl insaniyah, tidak boleh merugikan dan memperlakukan orang lain dengan tidak baik. La tazlimun wa la tuzlamun. Kamu tidak boleh melakukan perbuatan zalim dan tidak boleh juga dizalimi. Hubungan ini yang akan membangun hubungan yang baik dan menciptakan situasi yang kondusif apabila hubungan antar manusia itu bisa dijaga dengan baik. Sedangkan hubungan kita dengan Allah berarti menjaga hak-hak Allah, huququllah. Hukuk Allah itu, hak Allah itu kata ulama, an yuta'a wa la yu'sa, dipatuhi, ditaati, dan tidak melakukan maksiat kepada Allah. Dan yang paling tidak boleh kita lakukan adalah meremehkan hak Allah. Ulama mengatakan la kabirata akbar ba'da al-kufri wasyirki min al-istighfaf bi huquqillah. Tidak ada dosa yang paling besar sesudah kekafiran dan kemusyrikan kecuali yaitu menganggap remeh terhadap hak-hak Allah.
Oleh karena itu kita harus terus menjaga hukuk wal insan, hak insaniyah, dan juga hukuk Allah secara bersamaan. Ini tidak berarti bahwa Islam tidak memperhatikan masalah kemajuan dan kesejahteraan. Maka Allah menyatakan huwa ansya'akum wasta'marakum fil ardi wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, dari bumi, wasta'marakum fiha, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, atau meminta kamu untuk mengimarahkan, memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi itu diperlukan kunci-kuncinya. Mafatihul imarah, diperlukan sebab-sebabnya, asbabul imarah. Salah satu sebab yang paling penting yaitu sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu kita harus mendorong semua anak-anak kita, generasi muda kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa memakmurkan bumi ini. Dan inilah yang menjadi salah satu prioritas program nasional kita, yaitu membangun sumber daya manusia. Hanya memang di dalam membangun sumber daya manusia ini, di dalam memakmurkan bumi ini, Islam memberikan kewenangan kepada kita untuk mengembangkannya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalianlah yang lebih tahu tentang urusan duniamu seperti apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita supaya kita terus menggali, membaca untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti disebut dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Para ulama menafsirkan bahwa membaca itu bukan hanya membaca huruf-huruf Quran saja, al-huruful Qur'aniyah, tapi yang harus dibaca itu adalah termasuk al-huruful ilahiyah al-maktuba ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Tuhan, huruf-huruf Allah yang tertulis di dalam lembaran kehidupan. Di darat, di laut. Dan arti Iqra itu bukan hanya membaca dalam arti melafazkan. Kalau hanya membaca itu digunakan biasanya tilawah, utlu. Tetapi Iqra itu mengandung pengertian, seperti di dalam kamus itu juga an-nadhru, melakukan penelitian-penelitian, wa tatallu', melakukan penelitian, melakukan riset, sehingga kita bisa memahami berbagai masalah di dalam tata kehidupan, supaya kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan juga melakukan riset dan inovasi. Itulah yang sebenarnya kita kembangkan sekarang ini dan menjadi target pemerintah. Walaupun kita sekarang ini masih dalam suasana pandemi, tapi kita harapkan pandemi ini segera berlalu dan kita tidak hanya ingin mengembalikan keadaan selamat dari pandemi, tetapi kita ingin membuat lompatan-lompatan
untuk menuju kemajuan setelah pandemi ini. Kita harapkan bahwa kita dapat membangun generasi yang akan datang, yaitu generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi sumber daya manusia yang unggul, tetapi memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid malam ini akan memberikan inspirasi kepada kita untuk terus membangun silaturahim dengan sesama manusia dengan cara yang baik dan membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi hak-haknya dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,